Bang Ajay yang selalu cerah. Semangat Senyumnya secerah Ramadan. Alhamdulillah. Habis dapat apa sih? Kayak seneng banget. Wah, pokoknya dicair lah pokoknya. Kewajiban berpuasa dengan kewajiban kita menutup aurat beda kewajiban. Tapi di antara kedua kewajiban itu tidak membatalkan kewajiban yang lain. Ya, ini fenomena harus kita. Fenomena. Ada orang berhijab tapi demen sama laki orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Senyum Ramadan. Apa kabar teman-teman? Senang sekali saya Ajay tentunya balik lagi di program yang sangat luar biasa ini, Podcast Senyum Ramadan. Seperti biasa sudah ada Bapak Ustadz yang kami cintai sudah hadir di tengah-tengah kita. Tepuk tangan untuk Ustadz Abe. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Luar biasa. Wah, terima bagaimana kasih. puasanya? Masih semangat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis dapat apa sih? Kayak seneng Wah, banget. pokoknya udah cair lah pokoknya. Kayak Seneng banget. lagi berbunga-bunga kayaknya Lagi gitu. berbunga-bunga kita dapat insya Allah jodoh lah kayaknya. Subhanallah. Jadi tapi kita lihat puasa nanti. membawa jodoh ya. Puasa membawa jodoh. Amin. Dan puasa membawa keimanan yang lebih baik kayaknya untuk saya. Yang penting yang sayang. Iya. Iya. Yang bikin kita jadi apa adanya, diri kita Allahu apa adanya. Akbar. Oke, kali ini Pak Ustadz kita akan membahas tentunya tentang ngabuburit iman. Puasa jalan, nutup aurat pelan-pelan. Masya Allah. Gitu. Benar. Banyak banget tentunya contoh-contoh atau hal-hal yang ada di Glantika. Hal-hal yang banyak banget Gen Z terutama ya. Benar. Ah, nggak apa-apa deh puasa tapi nutup auratnya nanti aja. Banyak banget tuh Pak. Wah, saya banyak banget menerima DM pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan. Kak, boleh nggak kalau kita puasanya jalan tapi auratnya ditutupnya nanti? Benar. Nah, menurut Pak Ustadz seperti apa itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, sohib-sohib Senyum Ramadan dimanapun berada, yang saya paling cintai, Bang Ajay yang selalu cerah. Semangat senyumnya pokoknya. Secerah Ramadan. Masya Allah. Senyum terus pokoknya kita. Jadi aura positifnya masuk banget ke saya nih. Wah, siap. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Dapat banget. Karena kan kita harus mengirimkan energi. Energi baik. Energi baik. Gue duluin takutnya energi salah. Iya, enggak, energi baik. Iya, maka Masya Allah tabarakallah, Ramadan ini memang adalah satu hal yang kita nantikan, satu hal yang memang menjadi jalan untuk kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setiap di antara kita, siapapun yang ketika Ramadan datang, pasti dia berusaha, berupaya pengen jadi tamu Allah yang paling baik. Kita pengen jadi tamu Allah yang paling spesial, kita pengen jadi tamu Allah yang paling tentunya punya value di hadapan Allah luar biasa. Pasti kita pengen itu. Tentu tahapan-tahapan untuk menjadi tamunya Allah paling spesial, paling hebat, paling diterima oleh Allah, paling disukai oleh Allah, pasti itu punya tahapan-tahapan, punya syarat-syarat, dan punya sesuatu yang berbeda. Maka otomatis kita pasti pengen ibadah Ramadan ini bukan hanya sekedar puasa, tapi juga mendatangkan cinta Allah kepada kita semua. Nah, namun nggak boleh kita menyalahkan. Kalau ada misalkan sahabat kita, saudara kita yang ketika dia mau melaksanakan Ramadan tapi masih, mohon maaf, misalkan membuka aurat, tidak dengan pakai kerudung, terus apakah lalu dengan itu dia tidak boleh berpuasa? Enggak begitu. Jadi kewajiban berpuasa dengan kewajiban kita menutup aurat beda kewajiban. Beda kewajiban ya. Jadi nggak bisa disamakan ya. Tidak bisa disamakan. Apakah orang yang berpuasa tidak menutup aurat, tidak berhijab, lalu tidak dikatakan tidak sah puasanya? Bukan begitu. Puasanya tetap sah. Puasanya tetap diterima oleh Allah. Adapun hubungan ketika dia menjaga aurat, dia menjaga daripada menutup auratnya, ini adalah kewajiban.
yang berbeda kewajibannya dengan berpuasa. Sehingga sama-sama mempunyai kewajiban yang tentunya harus kita lakukan. Tapi di antara kedua kewajiban itu tidak membatalkan kewajiban yang lain. Tidak membatalkan. Jadi buat teman-teman yang masih bukan berarti saya menghalalkan. Bukan berarti Ustadz kok membolehkan. Bukan membolehkan, bukan menghalalkan. Tapi seupayanya kita masih belum bisa memakai hijab, masih belum berkerudung, tapi juga jangan sampai akhirnya tidak berpuasa. Itu yang tidak boleh. Terus lakukan puasa karena ini adalah kewajiban sebagaimana kata Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Maka ini adalah perintah yang Allah perintahkan kepada mereka yang beriman. Maka saat kita beriman kepada Allah, maka kita harus menjalankan puasa ini sebagaimana Allah memerintahkan kepada orang-orang sebelum kita untuk melakukan ibadah puasa. Agar apa? La'alakum tattaqun, agar orang yang berpuasa, mereka melakukan ibadah puasa, mereka menjalani puasanya karena Allah, meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah. Maka apa goalnya? Goalnya la'alakum tattaqun, kita moga-moga menjadi orang yang takwa. Amin ya robbal. Ini harapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya banyak orang ketika Ramadan datang tiba-tiba yang nggak pernah pakai kerudung akhirnya pakai kerudung. Belajar. Walaupun hanya menghormati bulan Ramadan. Boleh nggak Ustadz? Saya sebenarnya nggak pakai kerudung, tapi karena menghormati bulan Ramadan, karena teman saya berkerudung, akhirnya saya mau pakai kerudung. Kan ada yang begitu. Betul. Atau sebenarnya dia nggak berkerudung karena diundang ke acara buka bersama sama temennya dan otomatis di situ semua banyak yang pakai kerudung, walaupun cuma semuanya ditempel, saya pakai kerudung. Iya nggak apa-apa, pakai aja dulu. Siapa tahu ada kenyamanan. Siapa tahu yang tadinya niatnya coba-coba doang, ternyata nyaman pakai kerudung. Ternyata gue cakep ya pakai kerudung. Ternyata lebih cantik ya. Ternyata lebih oke ya. Ternyata lebih terhormat ya. Karena orang ketika memakai kerudung itu akan menjaga segalanya. Allah akan hindari dia dari perbuatan maksiat. Allah akan hindari dari hal-hal yang akhirnya merusak kepada tatanan hidupnya itu. Maka sehingganya ketika umat Islam, seorang muslimah yang dia beragama Islam, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup auratnya. Apa tujuannya? Untuk mengangkat derajat wanita itu sendiri. Untuk menjaga daripada harkat martabat wanita itu sendiri. Untuk menjaga daripada kemuliaan seorang wanita itu sendiri. Begitu. Maka oleh karenanya Ramadan ini seolah-olah menjadi satu hal yang membuat kita yang tadinya nggak pernah akhirnya mau. Walaupun cuma sekali doang. Walaupun cuma hanya pas event buka bersama aja. Walaupun hanya kita pakai ini hanya sebatas menghormati bulan Ramadan. Nggak ada masalah. Sepanjang niat kita baik. Ketika memang mudah-mudahan ketika sudah dipakai lalu ada kenyamanan, lalu ternyata ini menjadi pribadi yang lebih pas daripada sebelumnya. Oh ternyata Ramadan membentuk kita menjadi orang yang baik. Sebagaimana Al-Quran mengatakan la'allakum tattaqun. Semoga Ramadan datang membentuk kita menjadi orang yang lebih baik, lebih bertakwa, lebih beriman kepada Allah. Ini harapan Allah. Allah pengen, tapi bukan menjadi sesuatu yang memaksakan. Menjadi sesuatu yang hal yang memberatkan. Kewajiban itu bukan sesuatu yang harus dipaksakan, tapi harus dijalankan. Harus dijalankan. Jadi siap nggak siap sebetulnya ketika dia sudah menjadi muslimah, dia harus berkerudung. Siap nggak siap, mau nggak mau, kan ada teman-teman Gen Z kita nih. Aduh Ustadz, aku belum siap kalau pakai kerudung. Iya. Iya kan? Sebenarnya bukan masalah siap nggak siap. Harusnya dia harus sebagai muslimah yang menyadari bahwa muslimah itu harus menjaga aurat, maka itu bukan menjadi satu hal yang harus siap nggak siap, tapi memang ini adalah bagian dari hidup seorang muslim itu menutup aurat. Nah, menjadi satu hal yang memang dicintai oleh Allah. Ketika ada seorang muslimah, dia menjalankan ketaatan kepada Allah, dia mengaku Islam, dia menjalankan ajaran Islam, maka akan menjadi sempurna ketika segalanya menggunakan dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Apa? Yaitu menutup aurat. Karena menutup aurat bagian dari cara di jalan Allah mencintai orang tersebut.
Kira-kira pengen gak dicintai oleh Allah? Gue pengen dong. Pengen. Pengen dapat Jadi keberkahan. kalau pengen ditambah cintanya oleh Allah, ditambah rahmatnya oleh Allah, oh berarti Ustadz yang nggak pakai kerudung nggak dirahmatin dong? Dirahmatin, disayangin, dicintain. Tapi kalau pengen lebih dicintain, lebih disayangin, pengen dirahmatin lagi sama Allah, maka berusaha belajar minimal ada niat, sehingga moga-moga kan gini bang, niat baik itu dibalas oleh Allah, dicatat kebaikan. Baru niat aja nih, Ustadz aku kayaknya Ramadan pengen pakai kerudung, dicatat kebaikan sama Allah, dicatat. Refleksinya nanti kenyataannya nggak pakai kerudung, nggak jadi dosa, nggak jadi salah gitu loh. Tetap tidak jadi masalah, tetap tidak akan mendatangkan keburukan. Tapi ketika kita jalankan, lalu kita pakai, lalu kita amalkan niat kita itu, Masya Allah, ini mendatangkan cinta Allah yang begitu luar biasa. Itu maka kewajiban kita sebagai muslim, muslimah, sebagai insan Islam harus bisa menjaga aurat. Salah satunya di bulan Ramadan, momen kita untuk memperbaiki diri. Masya Allah. Gitu. Tadi Pak Ustadz ngomongin soal Gen Z. Benar. Iya kan. Nah di zaman era digital sekarang kita bisa lihat bahwa Gen Z itu kan banyak banget kegiatannya. Oh, iya. Salah satunya ada fashion dan stylist. Nah kadang kan kita pengen tahu juga nih Pak Ustadz, baiknya kalau kita berstyle dalam Islam itu seperti apa baiknya? Kaidahnya ada apa enggak sih? Masya Allah, luar biasa. Wala tasrifuna innallaha la yuhibbul musrifin. Jadi Allah itu tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Artinya bahwa hidup ini kan Islam itu jamal, Islam itu indah. Dan Islam itu yuhibbul jamal, menyukai yang indah-indah. Islam mengajarkan keindahan dan menyukai yang indah-indah. Tapi Islam tidak menyukai pada sesuatu yang berlebihan. Berlebihan itu adalah apa? Memakai sesuatu yang tidak pada ukurannya. Berlebihan aja. Berlebihan, israf, berlebihan, kurang baik. Itu. Jadi yang dibolehkan oleh agama Islam, fashion Islam itu yang penting menutup aurat yang pertama. Yang kedua, tidak boleh terlihat daripada lekukan tubuhnya. Walaupun dia menutup aurat, kalau lekukan tubuhnya dia nampak, dia terlihat, maka la'anallahu, Allah melaknat itu semua. Jadi yang dibolehkan oleh Allah kan sekarang sudah berkembang zaman, ya enggak? Kita bisa lihat di media sosial seperti apa model yang baik, yang modis, yang keren, ya gak? Yang tidak kampungan. Sekarang gampang nyarinya. Betul. Jadi untuk berhijab juga tidak harus kampungan, banyak modelnya. Berhijab, modis, berhijab tapi tetap milenial, berhijab tapi tetap dilihatnya cantik, menarik itu kan gitu juga loh. Banyak kan Pak Ustadz, sebenarnya berhijab kan bukan tentu jelek ya. Iya, betul. Apalagi kalau kita berpakaian yang mungkin lekukan badannya tidak terlalu kelihatan, benar. Atau bajunya agak sedikit longgar, gitu kan itu juga bukan jelek kan? Bukan, hanya kembali ke rasa saja. Yes. Menurut pikiran kita kalau begini kayaknya kurang pantas, kan menurut pikiran sendiri. Iya, jadi benar. ada kepantesan yang harus kita lihat menurut agama. Pantas gak nih menurut agama nih? Kalau menurut agama pantas, insya Allah pantas menurut diri sendiri. Tapi kalau menurut agama udah nggak pantas, tapi menurut sendiri pantas, berarti ada hal yang kita tabrak di sini. Pantas dulu menurut agama. Apa menurut agama pantasnya? Pertama, menutup aurat dari mulai kepala sampai kaki bagi perempuan. Itu pantas menurut agama. Yang kedua, tidak dengan pakaian yang ketat, memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya, itu nggak pantas menurut agama. Jadi pantas menurut agama apa? Yang agak longgar, yang tidak melihatkan daripada lekuk-lekuk tubuhnya. Dan ini disyariatkan untuk apa? Memuliakan perempuan, sehingga menjaga daripada pelecehan. Betul. Menjaga daripada kriminalitas. Sekarang lagi zaman catcalling. Nah, itu. Nah, akhirnya itu kan gak sopan kan Pak Ustadz. Akhirnya kan, ada pelecehan. Iya, hal-hal kayak gitu kan sebenarnya laki-laki juga melihat kan kayak waduh. Gitu kan. Jadi jangan sampai juga pesona dari kita punya pakaian ini merusak iman orang lain. Betul. Merusak pahala puasa orang lain kan. Nah, tapi ada juga orang yang ceweknya jawab, lagian otak lu juga sih nggak benar, katanya gitu kan. Kadang-kadang. Iya. Ya, tapi kan bagaimana yang dipandang, mata gue nutup patah. Iya, benar. Iya kan. Jadi jangan juga kita akhirnya menjadi sesuatu yang memikat.
Jangan menjadi sesuatu yang memancing orang lain untuk melakukan hal-hal yang tidak pada ininya kan, pada hakikatnya, tidak pada baiknya, tidak pada semestinya, nggak boleh. Nah berarti kita pun harus bisa menjaga diri kita, karena menutup aurat itu adalah kehormatan. Jadi agama ini mengajarkan kehormatan. Jadi menutup aurat itu adalah untuk melindungi si perempuan itu sendiri, untuk melindungi muslimah itu sendiri agar terjaga dari hal-hal tadi, kriminalitas, pelecehan dalam bentuk apapun, begitu akhirnya. Nah sehingganya siapa yang harus bisa menjaga diri kita? La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan perubahan itu datang kecuali diri kita yang mau merubah. Jadi tinggal kembali kepada diri kita dulu. Kalau kita niat Ramadan ini menjadikan perbaikan kepada kita, pasti perbaikan itu bukan cuma hanya sekedar puasa saja. Perbaikan itu bukan hanya sekedar menahan daripada hawa, haus dan lapar saja. Tapi perbaikan itu menyeluruh, mulai perbaikan daripada lahir, perbaikan batin, perbaikan dari pakaian, perbaikan dari ucapan, perbaikan dari etika, perbaikan juga dari tingkah laku kita. Gitu. Sehingga Ramadan membentuk kita menjadi orang yang betul-betul pantas dipandang oleh Allah. Bukan hanya pantas dipandang oleh manusia. Kalau pantas dipandang oleh Allah itu berarti ucapannya bagus, hatinya bagus, yang dipakainya pun sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah, apa? Menutup auratnya. Itulah pantas menurut pandangan Allah. Gitu. Sehingga Ramadan harus kita menjadi orang yang bisa pantas dipandang oleh Allah. Jangan pantas hanya dipandang oleh manusia. Jangan cuma hanya pengen akhirnya, oh biar bagus dong biar kelihatan aurat kita sama orang lain. Ngapain? Cukup aurat kita dilihat oleh suami kita saja. Siap. Kalau begitu ingat ya Sohib Khazanah, jadi aurat itu hanya boleh dilihat oleh suami saja, dan gak boleh dilihat oleh teman, oleh sahabat, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kantor. Nah tapi nih Pak Ustadz, kadang-kadang kan ada juga fenomena yang kayak dia sudah berhijab, tapi ternyata kelakuannya kurang baik nih, atau justru sudah berhijab tapi dia pakaiannya agak sedikit ketat Pak Ustadz. Benar. Gimana tuh Pak Ustadz kalau kayak gitu? Iya memang sekarang ini sudah mulai banyak ya, kompleks banget. Ada orang yang gak berhijab tapi soleh banget. Ya, ada orang gak berhijab tapi akhlaknya bagus banget. Ada orang yang gak berhijab tapi Masya Allah nyenengin orang. Iya ada, saya juga nemu tuh. Bener, ada orang berhijab tapi demen sama laki orang. Ada juga sih ya, memang ada. Dan bahkan ada mungkin di sekitaran kita gitu. Ya ini fenomena harus kita bicara. Ada orang berhijab tapi main pinjol ya. Iya betul. Ada orang berhijab tapi utangnya nggak mau dibayar. Betul. Ada orang berhijab tapi nggak sholat ya. Ada orang berhijab tapi judi online. Iya. Nah inilah artinya yang kadang-kadang pada akhirnya orang merusak agamanya sendiri. Astagfirullahaladzim. Jadi yang merusak agama itu bukan orang lain, kadang diri kita. Jadi agama yang kebawa-bawa, padahal pribadi kita yang gak baik ya, padahal pribadi kita. Tapi karena diri kita akhirnya agama kita rusak. Ya, karena kelakuan kita agama kita jadi jelek. Karena tingkah laku kita, karena kebiasaan kita, jadi orang jadi malah tidak empati terhadap agama kita. Oh jadi Islam kayak gitu ya. Tuh, padahal bukan Islam dan nggak semua orang kayak gitu. Iya gak? Tapi karena kebetulan orang itu yang dia contohkan kepada orang yang dia lihat, ya itu akhirnya kan begitu. Nah ini, maka ayo kita harus jadi baik buat diri kita, buat agama kita. Kita harus baik buat siapapun. Sehingga jangan sampai hanya, Masya Allah, mohon maaf, hijab ini cuma jadi casing. Jangan capek hanya hijab ini yang tujuannya untuk menutup aurat, tapi akhlaknya juga harus baik. Kalau Pak Ustadz dikasih pilihan, lebih baik pilih mana? Berhijab kelakuan tidak baik atau tidak berhijab tapi kelakuannya baik? Saya lebih baik kelakuan baik dan berhijab. Itu kan gak ada di pilihan, tapi oke lah. Kita pilih yang berhijab dan kelakuannya baik. Karena nggak bisa nggak bisa kita tebak gitu. Nggak bisa kita tebak. Oh kayaknya nih dia pakai hijab soleh banget deh. Taunya ngomongin orang. Iya benar. Iya kan? Ada yang nggak berhijab tapi Masya Allah gitu. Bawaannya pengen diajak akad aja. Bawaannya pengen saya terima nikah dan kawin ya kan. Iya. Jadi memang itulah agama ada pada diri seseorang. Agama itu bisa membentuk diri dia
untuk menjadi pribadi yang baik walaupun dia belum siap untuk berhijab. Tapi kadang ada orang yang sudah berhijab tapi agamanya tidak membentuk dirinya menjadi pribadi yang baik. Bukan salah agamanya, tapi dirinya yang tidak menjalankan agama sesuai dengan nilai-nilai keindahan agama itu sendiri. Gitu. Jadi tinggal yuk sama-sama kita malu sama Allah, kita malu sama diri kita malu sama agama kita. Kalau kita sudah berhijab, harusnya akhlak kita juga bagus, perilaku juga kita baik, tata bahasa kita juga tidak menyakiti orang lain. Bahkan dengan hijab ini kita mampu membawa marwah Islam ini dicintai orang lain. Harus begitu. Masya Allah. Nah Pak Ustadz, cara yang paling dasar dulu untuk seorang muslim yang baru akan belajar berhijab. Cara yang paling mudah. Kata Nabi, cara paling mudah itu adalah ifda binafsik. Mulai dari niat dari dirimu. Jadi kuatin dulu niatnya bahwa ketika kalian ingin memakai hijab ini tujuannya adalah untuk memprotek diri lebih baik dari sebelumnya, untuk lebih dekat kepada Allah, untuk pengen disayang Allah. Motivasinya harus baik semua. Kalau motivasinya baik, tujuannya baik, niatnya baik, nanti insya Allah semuanya niat baik ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjadi pribadi Muslim yang lebih kepada arah-arah hal-hal yang baik akhirnya. Gitu. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Kalau bukan tidak dari sekarang, mau nunggu kapan? Betul. Gitu. Maka kesempatan untuk menjadi pribadi baik itu belum tentu datang 2 kali. Belum tentu ketemu lagi pada waktu yang akan datang. Maka kalau kesempatannya hari ini menjadi momen terbaik, apalagi bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan rahmat, bulan ampunan, oh kita datang ke Allahnya tahun ini dengan berhijab. Tahun ini sudah dengan menutup aurat. Tentu ini akan menjadi sesuatu yang bukan cuma hanya orang tua kita senang, kita juga mampu menjaga diri lebih tenang. Begitupun Allah lebih menyukai dengan apa yang kita lakukan. Gitu, mumpung Ramadan membersamai kita di bulan yang penuh kemuliaan ini. Masya Allah. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita belajar pelan-pelan untuk menutup aurat ya Pak Ustadz. Benar. Jadi ada hal yang memang seharusnya dipelajari dari sedini mungkin agar nantinya orang-orang di luar sana mungkin tidak berpandangan buruk. Baik, tapi memang ujiannya juga nggak sedikit. Betul. Kadang kita baru pakai aja soleha lu gitu ya Kak. Soleha banget loh. Iya. Tuh men lu pakai ini. Caper ya? Ada. Nah, gitu ya. Biasa, itu biasa. Kadang emang kalau setan itu nggak suka. Benar. Benar kan? Nah, berarti kalau yang suka ngeceng-ngecengin atau bercandain kita setan dong Pak Ustadz. Temennya ada tuh. Pak Ustadz, tapi kalau kita bicara soal hijab ini kan kadang-kadang banyak banget orang yang mau belajar. Tadi Pak Ustadz sudah kasih tahu alangkah lebih baiknya dimulai dari niat. Gitu. Terus ada juga orang yang sudah berhijab ternyata kelakuannya tidak baik. Gitu. Terus kalau mau yang berstyle, banyak banget caranya berhijab tapi tetap cantik. Benar. Iya kan? Nah, kalau kita bicara tentang hijab, biasanya ada juga nih orang yang hijab kelakuan baik tapi mohon maaf masih merokok. Tapi ngumpet-ngumpet nih, gak kelihatan orang banyak. Nah itu buat kita lebih baiknya seperti apa Pak Ustadz? Baik, jadi kalau hukum asal rokok ini kan makruh, dijauhin berpahala, diisep pun nggak apa-apa. Ini hukumnya dulu ya. Hukumnya. Jadi hukum rokok ini makruh, dijauhin berpahala, dilakuin nggak apa-apa. Nah oleh karenanya kalau ada teman-teman masih berhijab, masih merokok, ini perkara yang memang Allah juga nggak marah. Allah nggak marah. Sepanjang itu tidak menjauhkan kita ibadah kepada Allah, sah-sah aja. Sah-sah aja. Asal jangan ngerokoknya lagi sholat. Ya kan nggak bisa juga. Nggak bisa. Jadi itu perkara yang tidak dilarang oleh Allah, tapi makruh. Ketika ditinggalkan punya pahala, tapi kalau dilakukan pun nggak berdosa. Gitu. Kalau cowok tuh bisa tutup aurat juga nggak Pak? Aurat cowok itu ditentukan sama Allah. Di antaranya dari atas pusar sampai bawah lutut. Jadi cowok sholat asal lututnya nggak kelihatan, pusarnya nggak kelihatan, nggak pakai baju, boleh.
Oh. Cuman kira-kira pantas nggak di hadapan Allah? Nggak pantas. Nah, nggak pantas. Iya. Berarti bicara boleh. Tapi Cuma kalau sebenarnya bicara kepantesan, kita lihat pantas enggak. Nah, kan namanya kita pengen menghadap Allah, harus rapi, harus bersih, harus ganteng. Sama seperti kita ketemu calon yang kita cintai kan ganteng, ya nggak? Betul. Nah, apalagi ketemu Allah yang mencintai banget. Mencintai seluruh umat. Seluruh hambanya. Pak Ustadz, saya mau ngajak Pak Ustadz main games mitos atau fakta. Oke. Pak Ustadz cukup menjawab ini sebagai mitos atau fakta dan diberikan alasannya ya. Iya. Tapi sebelum itu Pak Ustadz, saya mau tanya dulu. Untuk orang, kadang-kadang saya kasih tahu nih ke teman saya kayak misalnya namanya Jen lah gitu ya. Iya. Jen, coba belajar pakai hijab. Oke. Udah deh urusan gue masing-masing deh. Keren. Agama lu, agama Keren. gue gitu misalnya. Keren. Itu kita menanggapinya gimana Pak Ustadz? Hebat, tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Itu keren. Oke, menanggapinya gimana? Sering banget orang bilang begitu. Pakai hijab dong, iya gak? Pakai hijab dong. Udah biarin dah, ngapain sih ngurusin gua? Lu yang neraka, lu yang surga gua. Iya. Iya gak? Ya Allah Karim, katanya nih fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kita dalam kebaikan. Kalaupun itu belum tentu diterima, tapi kalau yang namanya kebaikan, ingetin. Walaupun kita dianggapnya seolah-olah mengajari, tapi kalau kebaikan ingetin. Kalaupun kita dianggapnya itu seolah-olah menggurui, kalau kebaikan ingetin. Karena ketika kita ngingetin, mudah-mudahan satu saat nanti jadi hidayah dan gak rugi ngingetin orang. Karena setiap ngingetin ada pahala kebaikan buat kita. Kalaupun kita dianggap so suci, dianggap sombong, dianggap paling pintar dan sebagainya, biarin aja. Tapi itu adalah tanda cinta sayang kita kepada dia buat selamat surga akhirat. Amin. Masya Allah. Jadi gitu ya. Sahabat Senyum Ramadan, jadi kalau misalnya ngingetin teman, dianggapnya sosokan lu, agama lu, nggak apa-apa ya Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Karena itu kita menebar kebaikan. Benar. Betul kan? Tapi jangan pensiun jadi orang baik. Oh iya, siap. Tapi udah nebar nih. Terus tapi dia nggak mau terus nih, ya nggak? Saya pakai kerudung dong, nggak mau. Pakai kerudung nggak mau gitu. Terus nggak mau. Jangan putus asa kita jadi orang baik. Gitu, ini mah jangan begini. Udah, gue mah nggak mau ngingetin lagi mah. Diingetin aja susah, ngapain ngingetin terus? Nah, jangan putus asa. Iya. Jangan, terusin aja. Jadi kita harus baik terus ya. Harus baik terus. Siapa tahu satu waktu kebaikan itu diingat sama dia. Ya Rob, ternyata selama ini gue salah, kata si Jen nih, kayak Ajay. Ya Rob, ternyata gue salah memandang kebaikan Ajay selama ini. Ternyata dia tulus loh sama gue, baik gitu. Iya. Dapat dong. Dapat kebaikannya. Akhirnya kan dikenang kebaikan itu. Betul, ternyata mana yang tulus mana yang enggak ketahuan. Iya betul. Karena dia nggak pernah modus dalam melakukan kebaikan. Betul. Ingetin terus gitu. Oke, terima kasih Pak Ustadz Abe, dan saatnya kita akan ke mitos atau fakta. Iya. Yang pertama, Pak Ustadz, kalau pakai hijab di tempat kerja atau kampus, karir jadi terbatas dan dianggap kurang profesional. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta? Iya. Kenapa? Karena banyak orang yang masih jadi bersangkutan dengan aturan gitu loh. Oh, di kantor nggak boleh pakai hijab. Iya, jadi kadang-kadang dia takutnya Tuhannya tuh bosnya, bukan Allah. Astagfirullahaladzim. Akhirnya banyak orang yang akhirnya maaf nih, dia melepas hijabnya karena kerjaannya. Oh, di sini nggak boleh kalau pakai hijab, jadi harus tidak berhijab. Sebenarnya atas dasar apa ya Pak, kalau ditanya-tanya kenapa dia nggak boleh berhijab ya? Ya mungkin dia punya aturan sendiri ya. Kita tidak pernah tahu aturan kantornya, kan begitu. Tapi padahal mah kan nggak berpengaruh sama pekerjaan. Kinerja. Yang terpenting. Yang penting dia berpengaruh sama pekerjaan. Tapi ada orang yang ketika dia, saya ada rezeki tempat lain yang masih bisa menghargai hijab saya berhijab, begitu. Nah, jadi kadang-kadang itu menjadi ketakutan. Sehingga itu fakta. Oke, yang kedua, lebih baik jadi diri sendiri dan punya hati baik daripada berjilbab tapi hatinya nggak benar. Fakta. Fakta juga. Iya. Kenapa Pak Ustadz? Ada kecenderungan orang kadang itu dia berhijab tapi akhlaknya kurang baik. Akhlaknya tidak sesuai dengan hijabnya. Ada orang tidak berhijab tapi akhlaknya bagus. Tapi kita tidak membenarkan keduanya.
yang bagus, yang berhijab, Dan yang akhlak yang berakhlak. baik. Yang ketiga, menutup aurat itu lebih ke aturan budaya daripada ajaran agama. Ini mitos apa fakta? Saya nanya nih, mitos atau fakta? Menutup aurat itu lebih ke aturan budaya daripada ajaran agama. Ini mitos. Mitos. Nah, ya, Jadi karena memang faktanya faktanya diajarkan. aturan agama. Oh. Karena ini perintah agama, sebagaimana kata Al-Quran min jalalabina, bahwa perintah daripada memakai hijab itu adalah perintahnya Allah. Jadi Allah sangat memfokuskan untuk kepada perempuan itu menutup aurat. Allah sangat sayang kepada perempuan itu dengan menjaga aurat. Allah sangat memuliakan perempuan itu dengan menjaga aurat, karena kehormatan perempuan itu auratnya. Masya Allah. Ingat ya sahabat Senyum Ramadan dan Sohib Khazanah. Jadi tadi yang ketiga adalah perempuan. Apa tadi Pak Ustadz? Menutup aurat. Harus menutup aurat. Adalah kehormatannya. Karena kehormatan perempuan adalah dengan menutup aurat. Betul. Yang keempat dan atau kita bisa sebut yang terakhir Pak Ustadz. Di dunia kerja, mitos atau fakta, di dunia kerja dan pergaulan modern, menutup aurat bikin susah diterima di lingkungan. Itu mitos. Mitos ya? Karena semua orang tergantung akhlaknya. Ya, sekarang orang tidak melihat dari biaya pakaiannya. Tapi kalau akhlaknya bagus, insya Allah dia diterima dimanapun. Disayang siapapun dan bisa beradaptasi dengan siapapun. Tapi kalau dia tidak punya akhlak, dia tidak punya integritas dalam dirinya, sulit dia masuk kepada siapapun. Jadi orang sekarang nggak ngelihat dia hijab atau enggak. Yang penting dia bisa nggak dihargain dan menghargai. Masya Allah. Tepuk tangan dulu hari ini untuk Ustadz Abe. Sebelum kita closing, Ustadz boleh kasih kita satu ayat dulu. Baik. Untuk tema hari ini. Masya Allah tabarakallah, luar biasa. Hari ini Ramadan mengajarkan kepada kita agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingganya innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu nggak suka kepada kita yang berlebihan. Yuk manfaatkan Ramadan untuk dekat kepada Allah, dan pesan Ramadan ini mengingatkan kepada kita agar semoga Ramadan melatih mendidik kita bukan hanya bersih hati tapi juga mampu menjaga lahir kita agar pantas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ustadz Abe, terima kasih banyak hari ini waktunya. Sampai ketemu lagi di Senyum Ramadan selanjutnya. Dan untuk sobat Senyum Ramadan, terima kasih banyak. Yuk pantengin podcast Senyum Ramadan karena setiap episodenya banyak banget hal-hal yang bisa diambil. Saya Ajay, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.